Yang namanya juga bisnis, lu kan butuh customer. Apapun produk lu butuh customer. Kenapa? Karena yang pertama ya, dari 8 ini, yang pertama, batu bara itu permintaannya stagnan. Jadi berdasarkan data yang kita punya ya, impor batu bara, ingat ya, tujuan batu bara kita itu ada yang ke India, ada yang ke Cina, ada yang ke Jepang. Mereka pengimpor batu bara kita, ternyata permintaannya nggak sebanyak itu. Ternyata cenderung stagnan, hampir nggak ada growth, cuma sekitar 0,5%. Udahlah, nothing. Yang namanya juga bisnis, lu kan butuh customer. Apapun produk lu butuh customer. Nah, alasan pertama kenapa menurut Benix batu bara akan makin nyungsep, simple aja, karena permintaannya stagnan, bahkan bisa jadi berkurang. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa demand-nya bisa stagnan? Ya, jujur aja, karena masalah supply. Ingat ya, ekonomi itu hukumnya simple, supply and demand. Ternyata, ini alasan kedua, ternyata pasar itu masih dalam kondisi oversupply. Indonesia setiap tahun ekspor tuh ratusan juta ton guys, di atas 600 juta ton setiap tahunnya. Nah, ternyata customer-customer kita yang ada di India, yang ada di China, itu mereka udah mulai membuka masif cadangan mereka yang selama ini mereka sembunyikan. Sekarang mereka udah mulai meningkatkan produksi di dalam negerinya sendiri. So, kalau seandainya produksi di dalam negerinya mereka bisa meningkat, artinya kebutuhan mereka akan barang impor dari Indonesia akan makin berkurang. Nah, yang jadi masalah ternyata udah jelas permintaannya berkurang di luar negeri, tetapi supply kita masih kebanyakan. Dan ingat, bukan cuma Indonesia loh yang bisa jualan batu bara. Jadi kondisi market di tahun 2025 kita oversupply batu bara. Tahun 2026 akan makin parah nih, oversupply batu bara. Artinya apa? Harga batu bara bakal makin nyungsep di tahun 2026. Nah, alasan ketiga kenapa menurut gue ini tahun yang sangat seru buat batu bara ya di tahun 2026. Ya karena lagi-lagi lu tahu ya, ada yang namanya kewajiban domestik sebagai pengusaha batu bara di Indonesia. Apa? DMO, Domestic Market Obligation. Artinya lu sebagai pengusaha batu bara, lu nggak boleh dong ekspor semua energi kita ke luar negeri. Nanti mau makan apa kita? Nanti lu nggak bisa masak rice cooker, kan perlu listrik. Kalau semua batu bara kita kirim ke Cina, kita kirim ke India, kita kirim ke Jepang, terus yang di lokal dapat apa? Nah, akibatnya apa? Mau nggak mau pengusaha itu dipaksa buat jual ke dalam negeri. Jualnya di harga rugi guys. Jualnya di harga diskon guys. Jadi hari-hari ini harga batu bara itu di atas $100. Tapi karena ada DMO, Domestic Market Obligation, mereka punya kewajiban untuk mensuplai batu baranya ke dalam negeri. Akibatnya apa? Mereka itu harus rela. Kalau di luar harganya $100 per ton, mereka sekarang kalau dalam negeri dikunci $70 per ton. Jadi lu bayangin ya, kalau lu jadi pengusaha batu bara, lu pasti bete banget. Is this a bad news or a good news guys? Ini bad news buat pengusaha batu bara, tapi good news buat kita konsumen. Akibatnya apa? Kita bisa dapat list